Prabowo bilang 10 bulan kepemimpinannya Indonesia berjalan ke arah yang benar. Kalian percaya nggak? Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Indonesia, tanah air siapa? Rakyatnya kok sengsara semua. Lapor Jenderal. Sebelumnya kami izin, kami lebih percaya kepada tukang kayu Jenderal daripada percaya dengan Jenderal. Termasuk DPR itu kan wakil rakyat. Kemarin joget-joget Ustaz, mewakili kita senang sehingga kita tidak perlu senang lagi kan itu kan. Senang Om Tom dibebaskan. Tapi memang mesti dibebaskan nggak sih? Atau dinyatakan hakim tidak pernah menikmati hasil korupsi, nggak ada niatan jahat, meski ada alur yang dilanggar. Vonisnya nggak layak. Tapi sayangnya, kemarin kenapa kasusnya jalan terus? Kenapa proses hukumnya tidak dihentikan di awal jika benar tak bersalah? Kita berhak nanya. Pokoknya mana? Bukti. Rakyat itu hanya butuh bukti, Pak. Nggak usah ngomong-ngomong. Gitu loh. Ayo, Pak. Ciptakan Indonesia maju. Seperti Bapak menjanjikan di waktu kampanye. Terus terang, saya pilih Bapak itu bukan karena itu saya percaya Bapak. Enggak. Saya belum pernah namanya milih Pak Prabowo sebelumnya. Saya itu dulunya itu pecinta Bapak Jokowi. Nyoblosnya Pak Jokowi. Saya nyoblos Bapak itu karena ada Gibran. Bapak mungkin duduk di istana, tapi kami yang tiap hari berdiri jalanan panas demi sesuap nasi. Kami yang tiap hari bertahan hidup. Kami yang dulu memilih Bapak, Pak. Kami mohon, jangan kecewakan kami. Pak Prabowo, kami masih ingat janji Bapak. Dan kami akan terus ingat sampai janji itu benar-benar ditepati. Terima kasih, Pak. Itu aja pencapaian saya. Negara lain itu ya orang dibiayain loh masyarakatnya. Dan perlu diketahui loh, apa sih tujuannya jadi pemerintah? Melindungi rakyat dong. Mensejahterakan rakyat-rakyat kita ini yang jelita-jelita ini. Kan kemarin kalah, minta dipilih. Janjinya kan apa? Janji manis. Bakal mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat. Lah kalau ini menyengsarakan itu buat apa? Terus kalau kita protes, dia ngomong apa? Ya udah pindah negara aja. Nggak bisa diatur kayak gini. Kemarin manis banget ngomongnya. Sekarang kita mau diusir ke negara lain. Lapor Jenderal. Sebelumnya kami izin, kami lebih percaya kepada tukang kayu Jenderal daripada percaya dengan Jenderal. Maaf Jenderal. Dengan kebijakan Jenderal yang kayak gombal Mukio, yang beladus Ramutu, dia nggak pro dengan rakyat. Ada apa dengan Jenderal? Maaf Jenderal. Untuk kali ini kami tetap mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kamu. Tapi itu hanyalah wujud kami untuk mengenang jasa para pahlawan. Tapi kami sudah tidak percaya lagi dengan Jenderal. Tena Mulyono yang menjadikan Jenderal sebelum menduduki yang sekarang ini. Tena Mulyono lah yang mengangkat Bapak, mengangkat Jenderal untuk posisi yang sekarang ini. Tapi kenapa Jenderal? Bajingan itu maling uang rakyat Jenderal. Bajingan itu koruptor. Mana janjimu akan merampas dan mengesahkan undang-undang perampasan dari para koruptor? Kau malah membebaskan Jenderal. Apakah itu yang dinamakan pro dengan rakyat? Bapak Joko Widodo itu orang partai berharap kepada Jenderal supaya Jenderal satu-satunya orang yang bisa mendukung undang-undang perampasan hasil para koruptor. Tapi mana? Jenderal malah membebaskan maling uang rakyat. Apakah itu yang disebut pimpinan? Carilah kebijakan. Mana janjimu Jenderal? Sebenarnya Pak Prabowo ini bisa mimpin negara gak sih? Jadi presiden kok cuma mikirin pejabat-pejabat negara? Rumah dinas DPR jadikan rumah menteri. Terus mikirin DPR-DPR-nya aja. Mikirin menteri-menterinya. Mikirin hakim. Gajinya dinaikin. Hei Pak Prabowo, mikirin program-program yang Anda janjikan di saat ada kampanye. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Itu udah orang kaya. Kemarin juga bebasin koruptor gayane. Kalau ngomong, jangan sampai uang rakyat habel. Kenyataannya lo apa-apa menaik. Pajak naik, semuanya naik. Terus, tuh, program makan gratis. 10.000 rupiah. Lainnya pajaknya mudah, bayar STNK mudah, bayar pajak mudah. Yang ngasih makan rumah makan gratis itu sama aja bapaknya yang nyari duit. Sama aja bohong, tipu-tipu. Lah, rumah sanggup kebijakan, gombal Mukio. Gini loh Pak Prabowo, jajannya ini mudeng orang jadi presiden ini mudeng. Aku malah tidak diculik nih ngomong anak-anak itu. Takut kalau saya itu hilang, terus saya meninggal, terus anak saya sekolahnya gimana? Yang bayar kuliah, bayar pondok, bayar anak saya sekolah yang kecil. Saya itu mau ngomong yang kenceng juga. Saya itu rakyat jelata, liatin aja ntar kalau saya jadi DPR ya. Liatin aja nanti 2029 saya jadi DPR. Saya akan keluar-keluar. Kamu seenaknya bikin kebijakan, kamu seenaknya sendiri mentang-mentang udah jadi presiden pilihan rakyat, terus bikin kebijakan gak sedikit-sedikit. Bu Sri bisa gak itu Bu Sri?
Kuwi pejabat Pak Presiden, wis sugih, pikirno rakyatmu. Hah? Mana lapangan pekerjaan yang kamu janjikan? Hah? Mana makan gratis sampai desa Trowolu, kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang nggak ada itu namanya makan gratis. Bel, janji-janji omong-omong doang. Hah? Mana buktinya terus? Kamu janjiin, perampasan, undang-undang perampasan hasil para koruptor mana? Alah, malah para koruptor kamu bebaskan. Bikin emosi aja ini kebijakan-kebijakannya. Ntar kalau saya ngomong salah, dituntut, ada tamu dari dinas, ada tamu dari kepolisian, terus saya diculik, rumah saya nggak ada rakyat ngomong kenceng itu kok. Tapi saya bilang saya mempertanggungjawabkan omongan saya. Pokoknya mana bukti, rakyat itu hanya butuh bukti Pak, nggak usah ngomong-ngomong gitu loh. Ayo Pak, ciptakan Indonesia maju seperti Bapak menjanjikan di waktu kampanye. Terus terang, saya pilih Bapak itu bukan karena itu saya percaya Bapak, enggak. Saya belum pernah namanya milih Pak Prabowo sebelumnya. Saya itu dulunya itu pecinta Bapak Jokowi, nyoblosnya Pak Jokowi. Saya nyoblos Bapak itu karena ada Gibran. Enggak masalah sampean enggak. Tapi tolonglah Pak, sampean Presiden, tolong apa yang Anda janjikan di waktu sampean kampanye itu dibuktikan. Jangan cuma ngomong-ngomong aja. Udah gitu aja Pak. Kami harap ya kan, program-programnya Bapak itu berjalan sampai telatah kelahiran saya ini. Mana makan gratisnya? Mana lapangan pekerjaan yang Anda janjikan? Mana pengesahan undang-undang perampasan hasil para koruptor? Terus DPR RI itu joget-joget kenaikan gajinya jadi 100 juta itu. Matane nang otak temen rumah sang koyo. Walah. Hei, kowe mudeng ora? Itu bukan tempat untuk joget-joget di situ. Kalau pengen joget, pengen nyanyi ada tempatnya di tempat karaoke ada. Ada tempatnya di diskotik kalau memang happy. Enggak jangan di kayak gitu caranya. Sama aja kamu itu menyepelekan rakyat-rakyat seperti ini kok ngece-ngece kowe mutek ora, akhlak lho. Rumah saku kok koyo ora adab kemana? Rakyat cilik kowe mikirno rakyatmu apa ora yo? Sahkan itu undang-undang perampasan hasil para koruptor, tanda tangan. Sahkan itu perampasan hasil para koruptor. Ora sama gayamu joget-joget kaya ya dhewe. Wis pokoke ngono Pak Prabowo. Atur Indonesia itu menjadi Indonesia yang emas seperti Anda janjikan di saat sampean kampanye. Aja ngomong-ngomong tok, Pak. Ngono lho. Rakyat iki wis do pinter ngono lho. Sampean kan wis munduri tuwa. Sedelok meneh ngaduk karo sing maha kuwasa. Sing iso nggawa ning dhuwur kono ora jabatanmu dadi presiden. Tapi apa? Akhlak lan budi pekertimu bela rakyat Indonesia men kowe mlebu swarga. Ngono lho. Mosok ora mikir tekan semono ngono kuwi lho. Rumah saja mikirno donya nek arep mbok apa. Ngono lho. Wis ayo lah Pak Prabowo. Ben awake dhewe berkesinambungan antara rakyat dan pejabat. Aja mbok pikirno pejabat wae. Program-programmu di saat kampanye kuwi lho. Rumangsaku kuwi kok. Terus satu hal dalam hidup saya yang saya sesali, di saat kongres PSI di Solo. Selamat datang Bapak Prabowo, selamat datang Bapak Prabowo, kami PSI dukung 2 periode. Gak bakalan saya dukung Bapak lagi, terkecuali Bapak melaksanakan program-program Bapak, janji-janji Bapak seperti Bapak kampanye kemarin. Ya kan? Mana buktinya? Dan satu lagi Pak, kalau Bapak tidak mengesahkan undang-undang perampasan hasil para koruptor, saya Eko Sudaryanto nggak bakalan amit-amit dukung partai Bapak dan nyoblos Bapak lagi, pilih Bapak lagi. Ojo ngasih. Tapi ini sedang viral, lagu yang menyambutnya kok rada sengak di kuping gitu. Indonesia, tanah air siapa? Rakyatnya kok sengsara semua. Penggalan itu saya ambil karena itu sedang viral sekarang. Jadi Pak Prabowo, ini kita rakyat di bawah ini sedang resah-resahnya melingkar, melihat, mengikuti sepak terjang Bapak beberapa hari terakhir ini, khususnya sejak Bapak memberi abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto. Kalau Tom Lembong kita tidak usah terlalu memikirkan karena di sana memang ada rada abu-abu, itu urusan lain. Tapi kalau Hasto itu jelas-jelas Bapak mengambil resiko yang begitu dalam karena itu sebenarnya lebih syarat kepada kepentingan politik. Seperti apa yang dikatakan Novel Baswedan bahwa itu sebenarnya menjerumuskan apa yang dibicarakan sendiri oleh Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Sementara yang dikasih amnesti itu adalah orang yang tersangkut penyuapan dan kategori koruptor karena sudah diputuskan 3,5 tahun oleh pengadilan. Jadi belum sempat kencingnya kering di WC penjara, orangnya sudah dikasih amnesti gitu. Nah ini terlalu beresiko kalau menurut kawan-kawan karena tadi saya waktu masang bendera 17-an juga duduk dengan profesor hukum
Kebetulan beliau tetangga saya. Jadi memang ada bobot-bobot yang sebenarnya tidak umum. Cuma mungkin karena ada tujuan tertentu, ya karena mau bermesraan lagi dengan PDIP, dan Bu Mega sudah mengatakan dukung pemerintahan Pak Prabowo. Apakah ini untuk tujuan 2029 agar sama-sama bareng lagi, gitu kan? Nggak ada masalah, karena politik ini bisa apa saja, gitu. Yang kemarin Bapak dirangkul Pak Jokowi untuk dijadikan presiden, kalau sekarang balik gagang mau nendang Pak Jokowi, ya silakan, gitu. Cuma Bapak jangan terlalu pede, karena 58,58% itu suaranya Pak Jokowi, bukan suara Bapak, ya. Jadi hati-hati. Oke, kita sebelum ke sana, kita juga bahas tentang PPATK yang begitu viral, memblokir 28 juta rekening masyarakat. Ada yang sedang sakit, ada yang kiriman uang dari anaknya, ada TKW di Hong Kong yang nggak bisa pulang karena rekeningnya diblokir, ada dana 30 juta. Nah, kemarin kita lihat Kepala PPATK datang ke istana, Bapak panggil. Ini sebenarnya kalau kami lihat apakah ada drama politik, ya, tapi agak murahan, Pak, menurut saya. Karena kalau Bapak sekelas Kepala PPATK itu kan sekelas menteri, harusnya mengambil kebijakan pasti Bapak tahu. Gitu. Jadi jangan itu dibuat seolah-olah oh ini kebijakan personal, terus kemudian presiden memanggil dan presiden pro rakyat rekeningnya harus dibuka lagi. Ini mah apa ya, drama basi kalau menurut saya. Jadi kalau mau mengambil kredit poin dari masyarakat itu nggak perlu kayak gitu. Bapak sahkan aja undang-undang perampasan aset koruptor itu. Karena itu yang Bapak janjikan kepada kami selama ini. Gitu. Belum lagi janji-janji kampanye Bapak ada 8 poin itu ya. Ada kesehatan gratis, itu sampai di mana ceritanya. Terus ada subsidi listrik, sampai di mana ceritanya. Subsidi BBM mungkin iya, mungkin tidak. Subsidi angkutan kota yang 100%. Apalagi mahasiswa yang keluar negeri mau dibiayai. Universitas dalam negeri juga akan digratiskan. Dan yang terakhir adalah, yang paling viral adalah makan bergizi gratis. Itu sebenarnya sudah berapa ribu dapur yang ada, sudah berapa juta anak yang dikasih makan gratis itu. Sampai sekarang progresnya tidak ada. Jadi Bapak sudah mulai diketawain sekarang, Pak Prabowo. Saya ini adalah pendukung Bapak sejak Pak Jokowi mendukung Bapak. Dan saya menarai ribuan kawan saya dari medsos saya itu. Puluhan ribu mungkin. Mereka bertanya kepada saya, mengikuti jejak saya. Tadi pagi saya ditanya, Pak Biarto nggak nyesal? Saya bilang ada sesal, cuma kalau lebih nyesal lagi sebenarnya kan Pak Jokowi. Gitu. Cuma kan beliau itu orangnya diplomatis, tidak meledak-ledak. Jadi ditanya soal amnestinya Hasto, ya mungkin itu sudah dipikirkan matang-matang gitu. Nanti jangan sampai kematangan, jadi busuk dia gitu. Itu bos, ya. Jadi hati-hati bertindak. Hati-hati, karena saya sebagai pendukung ya masih terus mengkritisi karena saya bukan bagian dari penjilat gitu. Ya, di sana kan berkumpul orang-orang Bapak di DPR, ada Dasko, ada siapa-siapa yang pasti ada Menteri Hukum yang mengatakan itu adalah ide dia untuk memberi. Emang lo bisa buat ide di bawahnya Pak Prabowo? Bullshit lo, nggak usah banyak ngomong. Itu adalah lobby atau bukan lobby, itu sebuah rencana yang mengantisipasi 2029. Kita sudah tahu. Karena dengan PDIP kalau bisa bergabung dengan Gerindra mungkin dianggap itu punya suara yang lebih besar. Jangan overthinking kalian. PSI itu sekarang menjadi wadah orang-orang yang kecewa terhadap PDIP dan Gerindra nantinya. Dan di sana pasti ada aura, ada ruhnya Pak Jokowi dan keluarganya. Dan saya menyatakan hari ini bahwa kalau besok saya disuruh buka di sini meja pendaftaran untuk PSI, saya buka di rumah saya ini. Ya, kita akan bertarung di 2029. Saya tidak punya kepentingan. Dari 2014 saya mendukung Pak Jokowi dengan uang kantong saya sendiri. Yang penting Indonesia ini ke depan lebih maju, tidak menjadi Indonesia yang akan dirontokkan oleh otak-otak yang sebenarnya tidak berakhlak gitu. Bapak tidak dengar hari ini bahwa ada referendum, ada desakan dari PBB untuk membuat referendum Aceh, Sulawesi, dan Papua Barat. Itu artinya bisa jadi ramalan Bapak yang 2030 Indonesia bubar ini, nauzubillah, itu harusnya jangan sampai terjadi. Nah, yang lainnya yang tercacar adalah blok Ambalat. Ambalat ini menjadi gunjingan yang mentertawakan Bapak karena di-compare dengan apa tindakan Pak Jokowi yang menyelamatkan blok Mahakam, menyelamatkan blok Rokan, Freeport, sementara Bapak mau bekerja sama dengan Malaysia. Tahun 1969, perjanjian Malaysia-Indonesia clear tentang blok Ambalat bahwa itu Indonesia punya. Ditumpangi lagi, ditegaskan lagi oleh perjanjian internasional bahwa itu memang punyanya Indonesia. Kok sekarang Bapak berbaik hati banget mau mengajak kerjasama? Ini bukan soal isi minyaknya saja. Ini adalah marwahnya negara sebagai bangsa besar Indonesia ini. Masa Bapak ngeluruk ke sana jadi kayak cecunguk gitu ke Malaysia itu nerima desakan-desakan yang murahan itu. Ya. Sama juga dengan PPATK. Bapak kan orang besar yang membaca segala macam buku, masa tidak tahu 1929 Amerika itu kena bank rush juga collapse, terus Brasil 2001 juga kena bankrupt gitu,
Bengeras itu collab terakhir Spanyol 2015 dengan kasus yang sama. Jadi PPATK itu tenang mau mengambil resiko kalian main-main di situ. Jadi hati-hati karena masyarakat sekarang sudah mulai timbul ketidakpercayaannya. Kami tadi ngumpul kok, baru ngumpul masang bendera cuma itu tadi tidak masang bendera one face lah kan gitu. Itu kita ngomongin itu sudah negatif semua, Pak Presiden. Jadi jangan kepedean dulu Bapak segala macam diomongin tapi tidak dilaksanakan. Saya tetap masih sampai detik ini saya masih tetap sebagai pendukung Bapak karena memang pemerintah harus ikut. Tapi kalau perilakunya jadi macam-macam, ya sorry to say, saya sih sebagai orang yang masih punya nyawa di Indonesia ya mikirin lagi apakah kita lanjut dengan apa yang kita sudah dukungkan kepada Bapak atau kita tunggu kalau panjang umur di 2029. Sama-sama menunggu nih Pak. Bapak juga menunggu umur 2029 apakah masih bisa menjadi presiden lagi atau masih dikasih panjang umur lagi atau siapa. Tapi anak-anak muda, anak-anak kita ini harus terjaga integritasnya untuk Indonesia. Ini ulang tahun yang ke-80 untuk negara Republik Indonesia. Jangan Bapak rusak dengan perilaku-perilaku yang tidak mendidik itu ya. Jadi jangan jadi presiden omon-omon karena itu sudah terkenal sekarang di lapisan barat bawah ini. Jadi Bapak dianggap presiden omon-omon gitu. Ini ya sorry Pak Prabowo karena ini adalah apa yang kami rasakan di bawah ya. Tapi ya semoga saja Bapak bisa mendengar kritikan ini, masukan ini. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa karena Bapak akan jalan sendiri, kami juga akan jalan sendiri. Begitu saya pikir obrolan kita. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Indonesia. Semoga kita sehat untuk Indonesia. Indonesia juga sehat buat kita semua sebagai rakyatnya. Jadi jangan sampai lagi nanti ada nyanyian seperti tadi. Indonesia, tanah air siapa? Jadi nanti diartikan sendiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Prabowo, ini saya rakyat biasa. Saya nggak punya kekuasaan. Saya punya suara. Tapi saya percaya, suara rakyat kecil seperti saya masih bisa Bapak dengar. Hari ini saya mau ingatin sesuatu, Pak, tentang janji Bapak sendiri. Pak, waktu kampanye kemarin, Bapak janji banyak hal yang buat hati kami rakyat kecil sempat lega. Sempat senang, kami sempat bilang akhirnya ada pemimpin yang peduli. Makan siang, janji pertama Bapak adalah makan siang gratis untuk anak sekolah, ibu hamil. Katanya semua anak sekolah akan dapat makan siang gratis. Ibu hamil juga akan dijamin gizinya. Tapi sampai hari ini Pak, di sekolah kampung saya anak-anak masih bawa nasi dingin, pakai garam. Kadang malah nggak makan sama sekali. Janji kedua, pupuk dan bantuan untuk petani. Bapak bilang pupuk akan mudah dan murah. Tapi petani saya, kenal di desa, malah nangis karena pupuk susah dicari. Harga gabah murah, ongkos tanah mahal. Kami ini dijanjikan sejahtera, tapi malah makin sengsara Pak. Janji ketiga, harga pangan stabil dan terjangkau. Bapak bilang, rakyat nggak boleh kelaparan. Tapi kenapa Pak? Harga beras makin naik, telur naik, cabai merah terasa emas. Ibu-ibu di pasar ngomel tiap hari. Rakyat kecil makin mikir 2 kali buat makan. Janji keempat, angkat tenaga honorer dan buka lapangan kerja besar-besaran. Katanya tenaga honorer akan diangkat. Tapi sampai sekarang masih banyak yang kerja puluhan tahun tapi nggak kunjung diangkat. Anak muda, banyak yang nganggur. Janji lapangan kerja belum terasa Pak. Janji kelima, pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas. Sekolah masih bayar, BPJS sering ditolak. Rumah sakit makin mahal. Kami bingung Pak, katanya pendidikan dan kesehatan hak rakyat, tapi kayak mimpi doang. Nah, kami ngerti Bapak baru memulai, tapi rakyat juga sudah terlalu lama menunggu. Kami hanya ingin janji ditepati, bukan dilupakan. Bapak mungkin duduk di istana, tapi kami yang terah, tiap hari berdiri jalanan panas demi sesuap nasi, kami yang tiap hari bertahan hidup, kami yang dulu memilih Bapak, Pak. Kami mohon, jangan kecewakan kami. Pak Prabowo, kami masih ingat janji Bapak, dan kami akan terus ingat sampai janji itu benar-benar ditepati. Terima kasih Pak. Itu aja pencapaian saya. Dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nggak kalau negara kita adalah negara yang super duper lucu. Satu, aku lihat berita kalau rekening yang udah 3 bulan nggak dipakai bakal dinonaktifkan. Rekening nonaktif itu bisa jadi orangnya itu kismin dan bokek. Aku juga zaman dulu sering rekening aku sampai mati bikin lagi karena nggak bisa ngisi. Yang ada negara itu kayak orang yang money laundry, korupsi, judol.
itu ambil uangnya, isikan ke rekening-rekening tadi orang yang tidak mampu. Menurutku loh ya. Terus yang kedua, WhatsApp katanya nggak bisa lagi, harus pakai seluler zaman dulu. Orang negara udah canggih-canggih sampai ke ujung langit pakai roket, kita masih aja kayak gitu. Ketiga, aku baca lagi berita semua akun harus punya satu akun, nggak boleh banyak akun. Ngapain sih pemerintah ngurusin kayak gitu? Biar aja orang yang punya akun mau ngapain, kayak biar rame dunia medsos. Kan setidak-tidaknya kalau dunia medsos itu rame, mengurangi juga kemiskinan. Kita jualan di medsos lah, kita ngonten lah atau apa. Kemiskinannya banyak banget, pemerintahnya nggak mau tahu. Tapi giliran kita mulai agak tajir-tajir dikit, diincar lagi. Sampai influencer itu harus bayar pajak yang besar dan ini itu segala macam. Aku sampai berpikir, pasti kebahagiaan kita? Kapan sih kita boleh bahagia sampai orang kondangan pun harus dipajak? Segala macam ini itu, ya ampun. Negara lain itu ya orang dibiayain loh masyarakatnya. Dan perlu diketahui loh, apa sih tujuannya jadi pemerintah? Melindungi rakyat dong, mensejahterakan rakyat-rakyat kita ini yang jelita-jelita ini. Kan kemarin kalah, minta dipilih, janjinya kan apa? Janji manis, bakal mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat. Lah kalau ini menyengsarakan itu buat apa? Terus kalau kita protes, dia ngomong apa? Ya udah pindah negara aja, nggak bisa diatur kayak gini. Kemarin manis banget ngomongnya, sekarang kita mau diusir ke negara lain. Sungguh aneh banget ya, aku sampai berpikir, aku tadi nangis loh di toilet. Yang kayak, kapan sih bahagia? Apa aja nggak boleh. Menurut aku ya, biarlah orang-orang yang bayar pajak memang yang punya perusahaan besar yang memang layak. Uangnya ditaruh, misalnya kayak orang-orang yang butuh, yang miskin, yang ini, yang itu, atau jalan, atau apalah. Ini kalau kecil-kecil orang baru bahagia sedikit, diganggu lagi, ya ampun. Apa nggak stres hidup kita ini kalau kayak gitu. Jadi, gimana ya, bingung aku. Apalagi baca berita, kayak baca medsos tuh nggak ada ketenangan loh. Data-data orang Indonesia dikirimlah di Amerika lah, apa, ya ampun. Setiap baca cerita tuh selalu bikin ginjal aku tuh menggelitik dan sangat gatel banget dan bingung sekali. Sampai aku mikir, ya ampun, sudah syukur-syukur rakyat kita ini ibaratnya mau kerja itu syukur. Rekening aja loh, pakai diusik loh, rekening kosong segala macam, rekening itu dicurigai, disinyalir ada kejahatan ini itu. Yang jahat itu yang rekening gemuk yang tiba-tiba uangnya banyak lah. Kalau yang nggak dipakai itu karena kere, nggak bisa ngisi saldonya. Prabowo bilang 10 bulan kepemimpinannya Indonesia berjalan ke arah yang benar. Kalian percaya nggak? Dan dia juga bilang dia tidak rela rakyat Indonesia terus dimiskinkan. Aku nggak percaya juga dia ngomong kayak gitu. Karena kenyataannya pejabatnya sibuk cari celah untuk merampas harta rakyat. Segala macam mau dipajekin. Makanan asin lah mau dipajekin. Amplop kondangan lah mau dipajekin. Suara jangkrik pun mau dipajekin. Gila nggak? Pejabatnya kasar semua kalau ngomong. Wajar kalau rakyatnya itu berani balik ngomong kasar. Setiap kebijakan yang tidak pro dengan pejabat, mereka akan bilang, keluar aja lo dari Indonesia kalau lo nggak suka tinggal di sini. Hei, emang kalian pikir Indonesia itu punya lo? Lo itu yang gaji siapa? Lo yang gaji rakyat. Jangan seenak jidatnya kalau ngomong. Rakyat protes, Indonesia gelap, nyari kerja susah. Kabur aja dulu ke luar negeri. Pejabatnya bilang, kabur aja lo, kalau perlu gak usah balik lagi. Dan sekarang Julhas ngomong, rakyat itu sebaiknya tidak terus-terusan mengharapkan sedekah dari pemerintah. Lah, bantuan itu kalian sendiri yang bikin, kalian yang menciptakan bansos. Eranya siapa tuh? Gencar bagi-bagi bansos untuk pencitraan, biar kalian dianggap pemimpin yang baik hati. Sekarang ketika orang-orang itu udah bergantung pada kalian, kalian bilang jangan terus-terusan jadi pengemis, mental pengemis. Bansos itu juga ladang korupsi dan itu tidak tepat sasaran. Kalau kalian kebijakannya salah, rakyat disalahin. Kalau kalian susah, rakyat yang dipajekin. Kalian yang menghutang, rakyat yang disuruh bayar. Ngajarin rakyat untuk nggak terus-terusan mengharapkan sedekah dari pemerintah, tapi kalian sendiri menghambur-hamburkan uang rakyat, berpesta. Sekarang mau bayar bunga hutang 800 triliun, nggak punya duit. PPATK sibuk blokir rekening rakyat 120 juta rekening diblokir, dan kalau buka kembali harus bayar 100 ribu. 100 ribu kali 120 juta berapa? Hitung. Kalian kenapa nggak rampas aja aset koruptor? Terus uang-uang yang dirampas, uang-uang korupsi itu kemana? Kenapa nggak dipakai? Audit itu semua proyek-proyek gede, bantuan sosial dan lain-lain. BPS mereka membuat data statistik itu pakai uang triliunan. Audit tuh tarik uangnya buat bayar utang. Pejabat jangan terus-terusan hamburin uang rakyat. Enak banget kali makan 170 ribu makanan gratis. Emang lo pikir itu tepat sasaran dan semua nerima? Enggak. Kalau bener kalian mau niat ngasih makanan gratis, kasih makanan yang layak. Jangan sampah yang kalian kasih, makanan busuk yang kalian kasih. Kok kalau ngomong seenaknya aja? Emang rakyat nggak boleh marah, cuman kalian doang yang boleh ngomong kasar. Manusia juga ada batasnya, jangan diinjak-injak terus oleh kalian. Coba Prabowo, jangan kalian umpetin tuh penjilat-penjilatnya Jokowi yang udah jelas bersalah aja lo nggak berani tangkap. Mana keberpihakan pada rakyat? Setan semua kalian. Pak Prabowo ketika belum jadi presiden, dia sering banget loh saat ngeritik Indonesia. Di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Yang aku masih ingat di kepalaku itu adalah kasus Ghost Fleet. Jadi pernah Pak Prabowo membaca buku Ghost Fleet, novel yang memprediksi Indonesia bubar 2030. Dan kita ingat pada waktu itu dibully habis. Dibully habis dan pemerintah bilang bahwa ini adalah sikap pesimisme yang akan menghancurkan bangsa. Di masa Bapak itu ya? Betul, di masa Bapak itu. Pak Prabowo juga di masa Bapak itu pernah bilang gini, Indonesia itu kemiskinannya menurun ke anak cucu. Itu juga aku masih ingat Ustaz. Jadi narasi-narasi bahwasanya Indonesia ini gelap, Indonesia ini tidak akan bertahan sampai dengan 2030, Indonesia adalah negara maling, Indonesia adalah negara yang perlu diubah dan segala macam. Itu adalah suatu narasi wajar ketika orang masih jadi seorang yang menantang, challenger.
Tapi narasi incumbent, narasi orang-orang yang memang mempertahankan kekuasaannya selalu akan berkata, ini baik-baik aja. Yang bilang nggak baik, berarti kamu yang jahat. Selalu begitu. Jadi ini adalah sebuah rumus, Ustadz, yang sudah terjadi. Maka koruptornya kan lagi baik-baik saja kan? termasuk koruptor baik-baik saja, termasuk DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Kemarin joget-joget, Ustadz, mewakili kita senang, sehingga kita tidak perlu senang lagi kan itu kan. Nah, artinya kalau kita lihat narasi ini sekarang yang dipakai oleh Pak Prabowo, ketika dia melihat segala sesuatu yang mengkritik, memberikan saran, walaupun sudah banyak sekali data-data yang berbicara, dia bilang enggak, ini baik-baik aja. Dan ini di mana-mana, Ustadz, tidak hanya pada pejabat-pejabat yang ada di negara, bahkan bisa jadi sampai ke masjid-masjid atau organisasi, Ustadz, sama Ustadz. Jadi ini polanya sama. Simsalabim, Om Tom bebas, dapat abolisi. Om Hasto juga dibebaskan dengan amnesti. Tapi kok bisa tiba-tiba gitu ya? Jadi abolisi kayak ngeskip putusan atau permainan yang belum selesai. Kalau amnesti kayak diampunin rame-rame setelah dihukum. Dua-duanya diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Terima kasih Om Presiden, Om DPR. Kita mesti seneng gak nih? Seneng Om Tom dibebaskan. Tapi memang mesti dibebaskan gak sih? Atau dinyatakan hakim tidak pernah menikmati hasil korupsi, gak ada niatan jahat, meski ada alur yang dilanggar. Vonisnya gak layak. Tapi sayangnya, kemarin kenapa kasusnya jalan terus? Kenapa proses hukumnya tidak dihentikan di awal jika benar tak bersalah? Kita berhak nanya. Lalu ada 1.116 terpidana yang ikut dibebaskan lewat amnesti yang sudah divonis bersalah dari 44.000 orang yang dikaji. Tapi sesuai pertimbangan DPR hanya 1.000-an yang memenuhi syarat. Ada apa gerangan? Kalau elit bisa konsolidasi dan saling bebaskan, rakyat juga harus rapat barisan. Karena kalau hukum bisa digulung seperti karpet, besok siapa lagi yang akan dimasukkan dan dilepaskan?